Inilah ajaran spiritual yang sebenarnya dari Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwatindiyu. Buat kalian yang mau mendalami ilmu sastra Jendra, kalian bisa membacanya dalam buku Serat Dewa Ruci berikut ini. Sastra Jendra juga merupakan salah satu ilmu spiritual yang cukup kontroversial, sebab pengajaran dari ilmu ini seringkali disebarkan sebagai kisah dari Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi yang menjadi muridnya, yang dijelaskan dengan sangat jorok. Sastra Jendra selalu dikaitkan dengan wejangan-wejangan yang diminta oleh Dewi Sukesi terhadap gurunya, Resi Wisrawa. Tapi pengajaran spiritual antara keduanya akhirnya berakhir dengan persenggamaan, sehingga lahirlah para raksasa, di mana raksasa ini adalah Rahwana, Kumbakarna, Wibisana, dan Sarpa Kenaka yang namanya abadi dalam kisah-kisah pewayangan. Orang-orang spiritual Jawa lebih sering mengingat kisah Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa ketimbang ajaran sastra Jendra yang sesungguhnya, sebab di dalam kisah ini melibatkan yang namanya nafsu manusia. Nafsu berkaitan dengan emosi hewani manusia, dan manusia lebih mudah mengingat hal-hal yang emosional ketimbang pemikiran-pemikiran filsafat. Padahal, ajaran sesungguhnya dari sastra Jendra bukanlah itu. Sastra Jendra sebenarnya adalah pengetahuan rahasia yang dimiliki oleh para dewata yang dalam kisah pewayangan hidup di Gunung Jamurdipa atau Jamusdipa. Kata sastra Jendra Hayuningrat Pangruwatindiyu terdiri atas beberapa paduan kata. Sastra berarti teks-teks suci yang senantiasa digaungkan. Jendra berarti dari kata harja dan indra. Harja artinya selamat dan makmur. Indra artinya nama dari dewa yang menjadi penjaga alam surga. Jendra artinya adalah keselamatan dan kemakmuran, layaknya kehidupan di alam surga. Hayu artinya selamat dan indah, sedangkan Ningrat artinya berada di alam semesta. Pangruat artinya membersihkan diri, sedangkan Diyu artinya adalah makhluk kegelapan yang penuh dosa. Jadi sesungguhnya arti kata sastra Jendra Hayuningrat Pangruwatindiyu adalah sastra atau literatur yang berisi tuntunan untuk hidup selamat, sejahtera, dan makmur layaknya surga di alam semesta, dengan cara membersihkan sisi gelap yang penuh dosa dalam diri. Jadi ini sebenarnya adalah ilmu filsafat untuk mendapatkan hidup makmur, sejahtera, dan bahagia seperti di surga, meskipun kita masih hidup sebagai manusia di alam fisik atau alam semesta yang luas ini, dengan cara membersihkan sisi gelap dalam diri yang penuh dengan dosa yang membawa neraka dalam kehidupan. Jadi sebenarnya surga dan neraka itu sudah bisa kita rasakan saat kita hidup di dunia. Ini sebenarnya adalah ajaran kebatinan sekaligus spiritualitas tingkat tinggi yang jauh lebih dalam daripada agama-agama modern. Sejak dulu leluhur kita sudah paham sedalam ini, tapi sejarah sering mendiskreditkan leluhur kita sebagai manusia bodoh dan terbelakang. Kalian setuju nggak sih dengan stigma seperti ini? Yang mau tahu ajaran sastra Jendra selengkapnya, langsung saja tamatkan membaca Serat Dewa Ruci berikut ini. Yang mau bukunya, cekot sekarang di keranjang yang ada di kiri bawah video.